Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pembelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pertunjukan musik barat. Sebelum kita masuk materi pertunjukan musik barat, mari kita bersama-sama membaca doa awal belajar. Silahkan berdoa. Baiklah, tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat menganalisis seni pertunjukan musik barat, dan yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi jenis pertunjukan musik barat. Jenis pertunjukan musik barat ditinjau dari sarananya ada 3 jenis, yaitu pertunjukan vokal, yang kedua, pertunjukan musik instrumental, dan yang ketiga, pertunjukan musik gabungan vokal dan instrumental. Seni vokal merupakan seni musik yang mengutamakan dan mengeksploitasi suara manusia. Biasanya disebut bernyanyi. Seniman-seniman vokal sangat mengandalkan kualitas suaranya dalam berkarya. Misalnya, seperti kita mengenal penyanyi barat legendaris Michael Jackson, Britney Spears, Adele, Katy Perry, Justin Bieber, sampai Lady Gaga. Dan lagu-lagu mereka sangat digemari di seluruh dunia. Dalam teknik vokal, ada beberapa organ-organ tubuh yang sangat berperan dalam bernyanyi. Misalnya, seperti organ penggerak. Organ ini berfungsi menggerakkan pita suara dengan cara mendorong udara mengenainya. Yang termasuk organ penggerak adalah pertama, paru-paru, yang kedua, pangkal tenggorokan, yang ketiga, batang tenggorokan, yang keempat, diafragma atau sekat rongga dada. Kemudian selain organ penggerak, ada juga organ penggetar. Organ tubuh yang tergolong sebagai alat penggetar dalam menghasilkan suara adalah pita suara. Pita suara berbentuk jaringan tenunan otot yang tipis dan elastis berwarna kekuningan. Apabila disentuh udara yang diembuskan paru-paru, pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Pita suara milik anak laki-laki lebih panjang daripada milik anak perempuan. Inilah yang menyebabkan suara laki-laki lebih rendah daripada suara perempuan. Baik pada laki-laki maupun perempuan pada fase tertentu, pita suara akan mengalami perubahan, sehingga suara pun akan mengalami perubahan. Biasanya perubahan ini mengikuti usia. Adapun posisi pita suara yang berbeda-beda akan menghasilkan suara yang berbeda-beda pula. Misalnya, pada saat pita suara terbuka lebar, udara akan keluar dari paru-paru tanpa hambatan. Dalam posisi seperti itu akan dihasilkan suara H. Sedangkan apabila pita suara tertutup rapat, laring juga akan tertutup. Laring itu sama dengan pangkal tenggorok. Maka udara dari paru-paru akan terhambat dan akan menghasilkan suara hammat glotal. Kemudian, alat ucap atau artikulasi. Alat ucap manusia adalah mulut, yang terdiri atas 2 bagian, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator artinya alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam bunyi. Alat artikulator adalah lidah. Sedangkan titik artikulasi merupakan bagian alat ucap yang menjadi tumpuan atau titik sentuh artikulator. Dan yang termasuk titik-titik artikulasi adalah bibir, gigi, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak tekak.
Penempatan artikulator pada titik-titik artikulasi secara tepat akan menghasilkan kejelasan lafal dalam bernyanyi. Karena dalam bernyanyi yang diucapkan bukan hanya nadanya, tetapi liriknya. Lirik merupakan teks lagu yang akan dikomunikasikan kepada pendengar lewat nyanyian. Lafal yang benar dan tepat akan sanggup memberikan pengertian untuk diresapi pendengar. Bahkan ada semboyan bahwa lirik merupakan mahkota lagu. Agar dihasilkan pelafalan lagu dengan baik, maka harus melatih alat ucap dengan baik pula. Yang perlu dilatih misalnya, pertama, rahang bawah dengan latihan gerakan membuka menutup, gerakan ke kiri ke kanan, dan gerakan ke depan serta ke belakang agar diperoleh kelenturan gerak rahang. Yang kedua yang perlu dilatih adalah lidah. Dengan latihan gerakan memutar, gerakan ke kiri dan ke kanan, gerakan keluar masuk, akan menghasilkan kelincahan gerak lidah. Dan yang ketiga yang perlu dilatih adalah bibir. Dengan latihan membuka menutup, menahan hembusan udara untuk mendapatkan kelenturan bibir. Yang keempat, organ-organ tubuh yang memiliki peran dalam bernyanyi adalah resonantor, yaitu organ tubuh yang berfungsi memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara. Pantulan di dalam rongga organ resonantor ini akan semakin menguatkan suara. Yang termasuk organ resonantor adalah rongga mulut, rongga dada, dan rongga hidung. Untuk mendapatkan suara yang merdu dalam bernyanyi dibutuhkan organ-organ tubuh yang prima. Pembentukan suara harus dilatih dengan baik. Latihan-latihan itu bisa dengan latihan intonasi, kemudian latihan artikulasi, latihan pernapasan, baik pernapasan dada, pernapasan bahu, pernapasan diafragma, dan latihan phrasing. Untuk melatih kemampuan bernyanyi seseorang, maka diperlukan beberapa keterampilan. Yang pertama, ketepatan membidik nada atau biasa yang disebut dengan pitch. Kemampuan membidik nada dengan tepat ini disebut pitch control. Dan ketidakmampuan membidik nada akan menyebabkan suara kita menjadi false atau sumbang. Kemudian kita juga harus memiliki keterampilan interpretasi lagu, yaitu kemampuan menafsirkan maksud dan tujuan lagu sesuai nilai rasa yang dimaksud oleh komponisnya. Selain itu juga pengetahuan yang luas tentang musik sehingga dalam membawakan lagu sesuai dengan tuntutan jenis musik yang diinginkan oleh komponisnya. Dan yang ketiga, kita harus memiliki keterampilan atau kemampuan dalam penjiwaan lagu. Selain untuk menyampaikan pesan, sebuah lagu juga diciptakan untuk mengungkapkan rasa. Baik itu perasaan positif seperti rasa syukur, gembira, rasa sayang, maupun sebaliknya rasa sedih, marah, benci, atau kecewa dapat diungkapkan melalui lagu. Kemampuan mengungkapkan nilai rasa saat bernyanyi itulah yang disebut penjiwaan. Cara menjiwai sebuah lagu dapat melalui pemahaman terhadap lirik, ritme, tempo, dinamik, dan lain-lain. Demikian sekilas penjelasan tentang seni pertunjukan musik barat bagian pertama. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salah khilaf.
Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.